Jokowi baik dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan kecil, ada keraguan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, yaitu itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan, Anda kan enggak tega menawarkan diri toh. Gitu loh, enggak. Aku loh, apik loh tadi presiden aku loh. Wis to, percaya kowe ya, aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ora iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ora iso Mas. Mengenai presiden, yang mana yang baik? Apakah Jokowi baik Mas? Baik. Prabowo baik. Sapa meneh liyane? Prabowo itu salah satu yang diperintah. Jadi ada beberapa satuan yang diperintah untuk mengantisipasi kelompok-kelompok aktivis pada tahun 97, ya. Nah, sialnya Prabowo itu ketika dia menculik tapi tidak dimusnahkan, terus jadi orang hilang itu. Yang diculik oleh pasukannya Prabowo ini dikembalikan ke masyarakat, makanya sekarang mereka ikut Gerindra. Memang diculik tapi ora dipateni ngono lho. Iki salahe dhek ning ngono kuwi. Kudune dipateni ora ana masalah wis. Sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Makanya Pius, Haryanto Taslam ikut Gerindra sejak awal. Mereka berterima kasih kepada Prabowo ngono lho. Aku iki tapi aja njur ojo terus ngene lho. Meskipun aku iki gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi, ora masalah. Engko ngene iku gambarannya. Nganggo iki pisan to ya. Persis ngene iki. Ya ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar, atau kalau nggak dikirimi makanan ya makanan yang ada di tetangganya diambil ya ndak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya arep njaluk ora wani kan begitu. Ya wis ora apa nggon kono. Teman-teman bilang mbok dituntut Cak. Lho nek aku nuntut orang yang Prabowo tak tuntut, sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Nanti sing nyenengno. Aku takon sing nyenengno ndi? Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal opo iku? Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Oh alah Jan. Ya wis ora apa-apa. Makanya kita ini kan ndak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh ndak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa tuh kan, kita tuh bukan ndak punya harga diri, kita bukan ndak punya nasional, kita tuh mah ndak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya toh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh ndak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga ndak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan ndak mau toh. Kan nggak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu? Saya kok kowe mau. Tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga. Sebelum ada Muhammad bahkan SAW ya. Itu sudah ada 172 pasal
hukum resmi. Dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa? Asal usulnya karena si anaknya ini apa namanya? Ada raja karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek, coba katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri. Terus ditaruh seperti emas, berlian, permata, rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu, kemudian opo kok yang ini dipamer-pamer ke ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengin emas kayak ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu, dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung depan. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas, kan gitu. Ya serah apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita mah nggak mau jadi orang Indonesia. Politik Indonesia apa? Wong di amandemen UUD 45. Kita nggak punya orang tua di negara kita ini, nggak punya panembahan, nggak punya parentah agung, nggak ada MPR seperti dulu. Kita nggak punya punokawan, coba. Kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah, sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia perdana menteri. Judulnya Mahapatih. Kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama perdana menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer lah, apa angel-angel dolek-dolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil policy, pemerintah melaksanakannya. Negara punya policy tapi tidak boleh melaksanakan. Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin policy, kan apa gue? Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Bendahara bisa menentukan, tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar, tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus-menerus ada kerjasama bersuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita memang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Menyatakan cinta nang Indonesia orang nggo bahasane dhewe coba. Coba piye kuwi? Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu lah, aku ora pamer lah. Anda ini Indonesia. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Ngono kuwi wong Indonesia ngono kuwi. Nek arep sadis kene tak dudui sadis ya ta. Nek arep cuklek sikile kene tak pecah. Diancam dicuklek sikile bul pecah kan wong Indonesia lah ngono kuwi. Arep menggok nengen liwat kiwa nyet ngono kae ta. Nah, kuwi ta. Itu orang Indonesia. Ndak ada dimanapun di seluruh planet, ndak ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit ngene iki motongnya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat, cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda, dan Anda menjadi manusia merdeka. Anda mengenali diri sendiri sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya, karena engkau mengenali dirimu sendiri. Begitu kata anak saya tadi, Mas. Ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Gue ngerti piye carane lek angel iku ndidik anakku sehingga iso komposisi intelektuale kaya ngono kuwi. Angel kuwi. Angel tenan kuwi. Tak sengsarake suwe kuwi.
tak buat nang Kanada atau tak tilii ya bukan mau gue rasa bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe golek kuliah dhewe ngono akhirnya nunut ning masjid ya ben wae anakku bapakmu luwih sengsara mbiyen ngono ta ada enake bapak ning ngono kuwi sak sengsara-sengsaramu isih luwih sengsara bapakmu le ngono kuwi kalah anak pokoke kalah nyana ora arep menang piye. Jadi baik Mas, Jokowi baik dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan kecil, ada keragusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan Anda kan enggak tega menawarkan diri toh. Itu loh enggak. Aku loh apik loh tadi presiden aku loh wis to percaya kowe ya, aku sok blusukan aku gitu. Nah ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ra iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedhak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ra iso Mas. Nek kowe iso ditembak, kowe ditembak sedelat wae. Gitu loh Mas. Ini Indonesia, ini red ini. Gitu loh. Tapi mungkin juga enggak apa-apa. Artinya orang Indonesia dianggap kejem jebul ya ora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok tukang sulap kok. Jadi wedhus ngono. Wow, iki wedhus jebul sapi. Wah, iki partai sapi jebul gabung karo musang. Wah, iki musang. Loh, kuplukan. Ora cetha Indonesia kira cetha. Betul nggak Mas? Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita dikenali Kiai Kanjeng selama ini kan bupati PDIP malahan. Ya PKB ya ono. Ning PDIP iki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewuh karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kuplukan. Terus minggu kedua alah melu salat jamaah, masa ora tau melu salat jamaah. Akhirnya jemuan keliling suwe-suwe mosok sih bupati kok orang ngadake pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe kan gitu. Ya nek ono sisan majelis zikir gawe majelis zikir suwe-suwe dadi santri gitu loh Mas. Jadi wong Indonesia iki orang nganggo teori ngono-ngono kuwi. Jadi di Indonesia itu warung soto dodolane pecel ya ra Mas? Bapak ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun ya toh, berarti nanti akan mempresidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki ya nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora gitu loh. Saiki iki sapa wae iso karo sapa wae. Sapa wae iso dadi apa wae. Kan ngono Mas. Sing dadeni sing endi ngono wae to. Gitu loh Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sapa sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita ya mau apa? Gak ingin kok kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe? Misale bal-balan iki kok ora ono iki ono pemain siji kok ora melayu to. Ning mlaku rono mlaku rene pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau dikai bal kan lawan bingung.
Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos masukin bola, kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya nggak ada masalah. Arbiye Gusti Allah, Gusti Allah karena para ngopo gue. Mulanya makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya angel-angel, walah angel-angel sekolah, anak sekolah untuk lulus setengah mati di les-les no. Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh Mas, itu kan mergo menungso ki ono tataran-tatarane. Lah iki ki ora nggo tataran apa moro-moro ning dhuwur iki piye? SMP ora lulus langsung entuk ijazah SMA ngono ta? Terus mlebu kuliah urung ana setahun nih lho wis arep diangkat dadi sarjana utama. Lah ngono ta sing kedaden. Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu, makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda enggak usah repot-repot. Kan sekarang sudah jelas. Tak dukung pilihanmu. Asal pilihanmu loh ya. Ora dipilih iki loh ya. Ora dipilih iki loh ya. Kowe dipilih iki ora? Dipilih iki ora? Anak dipilih iki ngapa kowe milih bojo kowe ora dipilih iki kok. Kok presiden dipilih iki? Tapi ya ndak apa-apa, gue harap gue kanggo mulai dudu politik, kanggo wong Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada money politik gue dikai 50.000 terus gue dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggo rakyat kecil lho, ana wong meneng-meneng ngekeki 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos. Ngono ta mingat. Itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan money politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi turu sore-sore ditekani. Pak Haji, kita capresin ya. Lu wis begadang jangan begadang, wis enak-enak nyanyi jadi maestro, orang nomor 1 di dunia, seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut, kan sudah dahsyat sekali melebihi presiden toh. Dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lu wis enak-enak nyanyi ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar yo. Ngampres Pak Haji. Nah, mari ngono begitu oleh 9% dilupakan. Telepon aku. Ya Allah cak ngono gitu. Masya Allah cak ngono ya wis. Pokoknya aku bagian ngono-ngono kuwi. Wis bagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir telepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas ning Kairo ditelepon Masya Allah cak ini masalah Inul ini Masya Allah bangsa kita ini ya Allah. Kok begini tahu wong ngomong iya anak ini mau nangis Ustadz Masya Allah soalnya ini di Kairo dan pakai telang bongkok ya aku gak sombayar ya orang baik sekali orang Mairama itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya ramai-ramai. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya Mas ya. Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan karakter yang berlabirin-labirin. Mau iki kudu dadi pawang, kudu dadi macam-macam wis pokoke ya Satrio itu lengkap juga ya intelektual ya jagoan ya apa ning ya pinandita nek jarine Ronggowarsina. Pinandita itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Aneh Gusti Allah iki arep ngkai wahyu sapa apa nyambung karo sapa? Saya arep PDE.
Arep ngopo kowe? Upama presidennya sekolah ndong ya ben wae. Nyewa gitu kan, sewa 5 tahun. Upamane njur rong sasi kok orang genah santet ngono kan. Upamane loh ya. Jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. Andaikan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan ke orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarepmu. Kowe arep milih sapa kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, ora iso ngatasi masalah. Brang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudzakkar muannas, feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus muannas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden itu sowan ke kedutaan besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin tuh yang ditanami, cetok tau gue, ngalami tau gue. Kejaba imam ora pahami. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi, apa saja. Kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin, dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin, bukan wong ngene-ngene njur kuru ora. Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik, dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid, Amerika disetrika, Inggris dilengges. Nek wani ngomong ngono langsung disikat kowe. Iku zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau ndak seumur hidup beliau akan menyesal karena bapaknya sudah menangis-nangis sekarang ini. Nun kandalono anakku. Ini tak dawano gak sido capres iki. Ya tak omongno ndek ndi gak sido capres, wis apik kabeh ya Dik ya.